suatu tanda kebodohan yang akan mempengaruhi Jangan lupa jiwa. like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi itadal muhtadun wa birahmatihi ittahadal muslimun wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dengan selalu kita istiqomah dengan kebaikan setiap saat, setiap waktu. Pada kesempatan ini kita mohon kepada Allah, semoga majelis kita, ta'lim kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pintu hati kita, diberi hidayah, diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Semoga kita sehat lahir dan batin, umur kita umur barokah, husnul khotimah. Bagi kita, orang tua kita, anak, keluarga, guru-guru kita yang mungkin saat ini sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syifaan la yughadiru saqama. Kita mohon juga kepada Allah, semoga keluarga kita jadi keluarga yang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak kita anak soleh soleha, rizki kita rizki banyak halalan thayyibah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari segala tipu daya setan jin dan manusia. Kita semua istiqomah dengan kebaikan. Almarhum almarhumah, orang tua kita, keluarga, guru-guru kita yang telah mendahului kita, semoga dilapangkan alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa oleh Allah, ditakdirkan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang membantu pengajian kita ini, makanan, minuman, pikiran, tenaga, waktu, semuanya semoga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
Bismillahirrahmanirrahim. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Menunda untuk berbuat baik karena menunggu kesempatan yang lebih baik adalah suatu tanda kebodohan yang akan mempengaruhi jiwa. Jangan menunda kebaikan dengan alasan menunggu kesempatan yang lebih baik. Itu kebodohan. Dan itu akan mempengaruhi jiwa, pikiran, batin, rasa tenang, rasa damai. Itu akan terusik. Cobalah sekali-kali kita mempelajari atau mengambil hikmah dari setiap saat yang kita lalui dalam kehidupan ini. Seringkali kita itu ada rasa penyesalan yang luar biasa karena melewati kesempatan untuk berbuat baik. Aku tadi baca yang tulisan di depan itu, di apa itu, banner besar itu. Ke masjid itu sampai mati. Jangan menunggu mati. Oh, menarik gitu. Siapa itu? Ke masjid itu sampai mati. Jangan nunggu mati. Wah, itu motivasi yang luar biasa itu. Itu shock terapi. Ada nggak yang baca itu ya? Mudah-mudahan lah ya. Setiap rumah baca itu. Kalau setiap rumah baca itu, aku yakinlah, sadarlah. Ke masjid itu sampai mati. Jangan menunggu waktu mati. Nunggu waktu mati, lah mati baru ke masjid dia. Itu pun dipaksa wong yang bawa. Mana bisa dia ke masjid dewe? Lah mati baru dia bawa ke masjid. Mungkin dia waktu mati dalam keranda itu dia kaget. Oh, ternyata masjid kita ni bagus. Dia tidak pernah tahu masjid kita selama ini. Ya Allah, sampai matilah, sampai mati. Makanya di pintu masjid itu enggak ada bacaan khusus 60 tahun ke atas. Berarti umur berapapun masuk masjid ini, masjid yang megah seperti ini, rugi kalau seandainya jemaah kita tidak sebanding dengan para penghuni yang ada di sini. Maka sampai mati kita ke masjid. Di masjid kita berbuat baik. Bayangkan apa yang kita lakukan ini. Ya Allah, semoga tidak mendatangkan kesombongan bagi kita. Amin. Masjid, ya, gak ada yang ruginya itu. Sampai di masjid sholat. Kalau enggak sholat, kita zikir. Kalau enggak zikir, baca Quran. Ketemu orang salaman, saling tanya kabar, saling doa. Baca sholawat. Dengar pengajian, dapat ilmu. Sedikit tapi manfaat. Orang ke masjid itu insya Allah enggak ada pikiran jahat. Pasti pikirannya baik. Niatnya baik. Enggak ada orang ke masjid itu pikiran jahat. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan itu jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Makanya di masjid kita maksimal totalitas. Solat maksimal totalitas sesuai kadar kemampuan kita. Solat jamaah. Imam zikir, ikut zikir. Jangan imam seorang zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis napas imam, subhanallah. Berhenti sebentar imam. Nak aneh, kalau ada yang milu, dah kati. Anak ketiga. Walaupun ini ranah khilafiyah, beda pendapat. Ada yang ingin zikir bersama, ada yang sendiri. Tapi sebaiknya, kalau kita sudah sepakat bahwa ada zikir bersama setelah sholat, ikuti zikir itu.
Jangan tega nyuruh imam suangan. Soho habis. Mending imam masih muda. Kalau imam lah tua, kasihan pula. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dah kata yang bunyi belakang. Caca. Oh ya Allah. Man diajak nyanyi milu kalau. Diajak nyanyi itu tanpa komando itu, tanpa disuruh. Nyanyi kalau itu. Ada berondong tua. Milu kalau itu. Ada zikir malas bukan main. Wah, ikutlah zikir itu, ikutlah. Kadang-kadang kita mengeluarkan suara itu menjadikan kita tambah khusyuk. Ada orang yang seperti itu. Tapi memang ada orang ketika dia mengeluarkan suara justru dia mengurangi khusyukannya. Itu tadi makanya khilafiyah. Tapi kalau kita sudah sepakat zikir bersama kan beda, Pak. Beda itu. Rasanya beda kalau seandainya semuanya bersuara tapi dalam kewajaran, jangan berlebihan. Subhanallah, 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 itu marah. Bukan zikir. Tetap dalam kewajaran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Beda kan kalau semuanya bersuara itu lain. Dengarnya itu lain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi beda, kita totalitas usaha kita sebagai makhluk Allah yang dhaif, yang lemah. Semoga itu semuanya bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan nunggu mati ke masjid sampai mati. Oh menarik itu, bolehlah itu. Itu aku yakin pikiran-pikiran anak muda itu. Ada lagi sebelahnya itu. Ke masjid sampai tua. Jangan menunggu tua. Sebelahnya itu. Wah, boleh lah. Jadi memang gak ada istilah ibadah nunggu tua itu. Makanya di dalam kitab Nasoihul Ibad itu juga dijelaskan, disebutkan di situ. Kalau ada orang tua berbuat baik, itu baik. Tapi kalau ada anak muda yang berbuat baik, itu jauh lebih baik. Artinya, mulai sedini mungkin. Mulai sedini mungkin. Karena kita tidak tahu kesempatan itu masih ada atau tidak. Maka jangan pernah menunda. Ya, gek dah nunggu. Gek lah, masih muda lah. Nunggu agak tua lah. Setua-tua ke asri lah kira-kira. Tidak baca jadi patokan. Asa jadi patokan. Kita yang muda ni belum tentu sampai setua ke asri. Allah alam bisawab. Beliau diberi kesempatan yang luar biasa oleh Allah. Kita belum tentu. Belum tentu. Apalagi ini aku dengar ini apa? Hantu Omikron. Semakin bergentayangan. Allah alam. Semoga kita sehat semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin, sehat lahir dan batin. Jadi jangan sampai nunggu tua alasan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kita nunggu tua, kita belum tentu sampai tua. Umur ini misteri ilahi. Umur ini misteri ilahi. Kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Selagi masih ada kesempatan, kita gunakan itu. Makanya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau berlomba-lomba itu berarti kita apa ya? Ya berusaha maksimal lah, bersaing dalam kebaikan. Bukan persaingan yang tidak baik. Artinya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagus itu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya di dalam Al-Quran sampai disebutkan fastabiqul khairat. Nah, kita zaman sekarang justru terbalik. Berlomba-lomba dalam keburukan. Berlomba-lomba dalam keterlenaan, kelengahan. Seharusnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Masih muda lah jadi wong baik. Masih muda lah istiqomah di masjid. Oh, luar biasa. Masjid ini memang aku banyak ngambil pelajaran dari masjid dan jamaah masjid ini. Terutama yang juga masak-masak doa. Masak-masak. Yang nah. Yang bunyi piring.
Mereka masa, bayangkan ya, kita ada yang belum bangun, mereka sudah nyiapkan itu. Sudah nyiapkan itu. Kalau kemarin sempat kita bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau itu kan lumayan lah masak itu, Pak. Lumayan lah itu. Berarti dia itu minimal jam 3 itu lado mereka itu. Lado jam 3 itu lado yang bangun mereka itu, mempersiapkan itu. Kita mungkin belum bangun jam 3. Mereka sudah bangun, itu sudah luar biasa. Kita nggak tahu bagaimana mereka mempersiapkan. Yang kita tahu kita nikmati. Bubur kacang hijau, apalagi itu, mie goreng, masya Allah, mie goreng Masjid Al Jihad ini luar biasa, populer sampai ke luar negeri. Aku sebutkan dalam YouTube, di Masjid Al Jihad ada mie goreng. Allahu Akbar. Siapa yang makan mie goreng itu, maka dia akan selalu hatinya terpaut ke masjid. Jangan salah niat ke masjid aja nak makan mie goreng. Luar biasa, mie gorengnya luar biasa. Nah itu artinya kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada yang bisa masak-masak seperti itu, manfaatkan. Masak untuk jamaah masjid. Tidak semuanya, tidak seharusnya seluruhnya itu dihitung dengan hitungan duniawi. Ada orang berjualan, berdagang. Tidak selamanya, seharusnya. Tidak selamanya apa yang ada dalam benaknya itu niat jual beli. Ada space untuk ibadah. Kalau orang niatnya semata-mata keuntungan duniawi saja, hitung-hitungan kalkulasi otaknya, maka dia berjualan, berdagang, dia tidak peduli apakah ini bagus, baik, membuat orang sehat atau tidak, dia tidak peduli. Kan makanan itu Pak bukan cuma halal, tapi thayyibah. Thayyib, halal, thayyib. Baik apa? Baik untuk kesehatan, baik untuk otak, baik untuk tubuh. Nah orang yang berjualan, dia ada space juga ibadah, maka dia sangat peduli Pak. Jual gorengan ditutupnya dengan rapi. Dia tidak semata-mata meraih keuntungan, tapi dia berpikir juga dagangan jualannya ini orang menikmatinya jadi sehat. Itulah orang yang jualan yang niatnya ibadah. Beda Pak, orang jualan yang hanya semata-mata meraih keuntungan itu jualan tak keper. Lalat debu masuk, kalau terserah kamu nak sehat, nak sakit. Yang penting aku masuk sen. Nah itu mungkin kurang niat. Tapi kalau kita ada niat ibadah, kita peduli. Ini thayyib. Selain halal, dia juga thayyib. Wah itu luar biasa. Orang jualan dagang, kalau dia hanya semata-mata untuk cari keuntungan, kadang-kadang dia tidak peduli keramahan dengan orang, tidak peduli. Itulah beda kita dengan wong Cino kadang-kadang Pak. Cara kita untuk nyari keuntungan. Orang Cina itu dia perhatikan keramahan. Kita masuk toko dia beda. Selamat pagi, cari apa Bapak? Kita nyari yang ini nih, yang asli. Ini KW 1, KW 2. Yang ini alamat palsu. Pilih yang mana? Kan beda. Tapi kalau kita kadang-kadang Pak, wong nak masuk lajurung. Ingok merengut. Bahaya mamang tu, tidak usah masuk situ. Merengut kan beda. Allahu Akbar. Maka hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, kita ingin jangan pernah menunda untuk berbuat baik. Ke masjid sampai tua. Jangan menunggu tua. Ada lagi satu lagi sebelahnya. Itu apa tadi ya? Sedekah bawah. Ada lagi satu lagi. Yang paling kanan. Apa tadi? Lupa aku. Ada lagi tulisannya itu 3. Aku baca tadi 3. Kok satunya lupa? Mana? Umur.
Gimana itu? Ada lagi tulisannya. Artinya semuanya itu motivasi agar orang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Pernah tidak Pak? Kita merasa nyesal ya. Ya Allah, ngapolah tadi itu tidak ngejuk duit ke dia itu. Sering sih. Ya Allah, ngapolah tadi padahal aku ado nanti. Padahal aku ado. Ngapolah tadi dana. Nah, itu kadang-kadang itu bagian dari penyesalan yang saat ini kita rasakan, belum nanti penyesalan di akhirat. Nah, itu tadi yang tulisan ketiga tadi. Ya, umur manusia itu tidak tahu berapa banyak orang yang di dalam kubur itu ingin kembali ke dunia dalam rangka untuk diberi kesempatan kedua melakukan kebaikan, padahal itu tidak mungkin. Maka segera wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, jangan tunda-tunda agar kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan ganjaran surga bagi kita yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Nah, orang-orang yang bersegera kebaikan dalam rangka yang pertama adalah apa? Yang bersegera dalam kebaikan wa jannatin ardhuha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menafkahkan hartanya, orang yang sedekah dalam keadaan lapang atau sempit. Keadaan lapang atau sempit. Artinya dia tidak mengenal waktu lapang dan sempit, dia terus saja istiqomah. Makanya ada lagi pekerjaan yang paling sulit adalah diantaranya al-judu indal usroh. Memberi ketika kita sulit. Ketika kita butuh. Kalau waktu lapang tidak masalah, no problem. Memang kita banyak sen. Tapi itu juga baik. Bukan berarti itu sia-sia. Baik. Tapi kalau ada orang dalam kondisi dia butuh, sempit, masih bisa dia peduli kepada orang, itu luar biasa. Termasuk pekerjaan yang sulit untuk dilakukan dalam hidup ini. Datang ada sen. Kita ngejual, tidak masalah. Tapi kalau ada sen, kita sedang buntu, dan sen ini kita perlu, tahu-tahu ada yang nak minjam. Kata komandang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mang, minjam sen, mang. Acam, lu kawan. Sen ada 100 sekolah. Cacam, awak kolonian sen tu. Awak mantek sentu, ko awak mungkin di Bonora. Caca, kawan, beras habis tu. Nantu, tantangan ni, ya Allah. Pernah tak Pak bertemu macam tu? Pernah, ya, pasti pernah. Tapi kalau uang tu lanjut, macam kau belum, sen kau cuma 100. Awak nak ngenyuk galuk dengan kawan. Anak bini awak tak makan pula aku. Kawan di bunuh orang, awak makan tak jadi pula. Kawan ambil 50, awak 50. Awak pacak makan, insya Allah kawan tak jadi dibunuh orang. Kita ni Pak, aku tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Gus Bahar. Kita ini kalau susah, kalau miskin, kita tuh masih baik dengan orang. Masih baik Pak, masih dermawan.
Nah kadang-kadang semakin kayo, semakin kita ni pelit. Kalau kita miskin, waktu kita susah Pak, ada sen 100, orang nak minjam 50, kita mungkin masih ngenyuk Pak. Berarti 50% dari duit yang kita punya, kita nyuk ngan orang. Ambil lah yuk, ambil lah. Mudah-mudahan kebutuhan kau terpenuhi. Ambil 50 ku 50. Kita bagi dua duit 100 ini. Tapi coba semakin kita berduit, semakin kaya kita punya duit 500 juta. Tang ada nak minjam 250 juta. Kira-kira tinjuk? Kaget dulu. Padahal sama baik 50% dari yang kita punya. Jadi kita ni kalau waktu melarat kita masih baik. Tapi waktu kita semakin berduit kita semakin sulit untuk berbagi. Memang itulah tabiat manusia. Allahu a'lam bishawab. Maka hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, orang yang paling sulit untuk dilakukan dalam rangka kebaikan itu adalah memberi ketika lapang dan sulit. Dan itu kalau kita bisa lakukan, insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang menunda kebaikan itu. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika ada kesempatan, berbuat baik. Ada niat, lajulah. Apalagi kalau ada bapak ibu lah nabung duit untuk pergi haji. Jangan niat tabungan duit untuk berangkat haji dipakai untuk bisnis. Tidak akan maju. Tidak akan maju. Ada wong tua kita nabung dia untuk daftar haji. Anaknya datang. Mak, aku pinjam dulu duit mama. Mama kan belum daftar, belum cukup juga. Aku pinjam dulu duit itu, aku mutarnya dulu. Nah, mutar duit ini mutar kemana? Nah akhirnya duit ini berputar-putar tidak balik. Mutar duit haji. Banyak nian itu terjadi, itu banyak nian. Kalau ada duit yang memang sudah diniatkan untuk daftar haji, jangan dipakai lagi untuk yang lain. Teslah kalau tidak percaya. Seringkali bahkan banyak sekali yang sudah terjadi tidak akan pernah dia sukses dengan duit tadi. Duit habis, daftar haji urung. Daftar haji urung. Kalau ada duit yang ditabung untuk daftar haji, tabunglah terus. Jangan dipakai duit itu. Kita lah berjanji dalam hati ini. Lah omong dalam hati ini. Duit ini untuk ku daftar haji. Duit ini untuk mama berangkat haji. Nabung ya dikit-dikit. Apalagi punya wong tua ya. Wong tua kita tu nabung dikit-dikit. Ya Allah, nabung dikit-dikit untuk daftar haji. Datang anak yo, nak minjam duit ni tadi. Tak dinjuk ini anak. Dinjuk ini duit untuk daftar haji. Akhirnya dinjuk pula. Lajulah nak pakailah nak. Nah duit tu habis. Duit tu habis. Duit habis, daftar haji tak jadi, anak tambah saro. Tambah saro. Tambah saro. Jangan niat, jangan niat. Maka hadirin saudara-saudaraku, kebaikan itu jangan pernah ditunda. Jangan pernah ditunda. Ada duit nak berangkat haji, daftarlah. Tat musim corona tat. Tak perlu berangkat haji, itu kita serahkan kepada Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah berkehendak, terjadi. Terjadi. Kun, fayakun. Kalau ada duit, berniat memang, daftarlah haji. Ada orang mengatakan, Aitat masih muda, Tat. Kaget dulu nak mikir haji. Masih banyak yang harus dilakukan. Kita belum tahu. Malah tua kaget. Maaf yo. Ini bagi yang mampu, bagi yang mampu. Malah tua kaget nak berangkat haji, Pak. Kita tak maksimal. Kalau di situ kaget kita dalam ibadah haji kita lah tua, lah lemah.
Lah sulit Pak. Nak wukuf di situ kita lah lemah, dak maksimal lagi. Nak melontar kita kaget disenggol wong dikit kita lah rubuh. Kalau masih muda beda. Melempar jumroh itu 3 jumroh itu sekuat tenaga. Melempar setan tuh kena pala. Melempar setan kena kaki. Melempar setan mati setan. Naman lah tuh dah baca melempar setan balik ke kita. Tuh kena pala on depan. Apa dak kena kita lagi berdosa. Makanya kalau melempar tuh hati-hati nih ya. Aku jinguk tuh ada yang melempar tuh jauh nyodak sabar lagi. Melempar, kena pala on depan. Oh ya Allah, bukan setan. Bukan setan, jamaah yang depan, hati-hati. Nak marah ada baca. Wah yang kena lempar tuh nak marah ada baca. Nyo mikir kan kalau marah, nyo laju dak dapat ibadah, dak dapat pahala. Dem terima bae. Akhirnya nyo mikir, mungkin aku selama ini pernah jadi setan. Nelempar. Jadi yang seperti itu jangan ditunda-tunda. Masih muda, daftar. Kalau ada duit, untuk apa lagi duit? Untuk apa lagi duit? Tak kata dunia ni cak inilah. Dicari-cari waktu kita masih buntu, masih miskin, kita ngomong, kaget malah berduit, kaget kalau ada lapangnya, sama baik. Sama baik, kebutuhannya sama. Level kebutuhannya beda. Waktu kita tak kata duit, belum ada gawe, kebutuhan kita beda. Kebutuhan kita dikit. Setelah kita berduit, ada gawe, kebutuhan kita tambah banyak. Pak, lihatlah kalau enggak percaya. Waktu kita biasa belum ada pekerjaan, belum ada jabatan, kita merasa, susah nian kebutuhan nih. Alangkah buntunya, oh ya Allah. Dapat gawe, dapat jabatan, sama baik. Ngapo? Kita dapat gawe, dapat jabatan tuh, pengeluaran juga beda. Kita jadi anggota DPR. Sebelum jadi anggota DPR, buntu bukan main. Jadi anggota DPR, sama baik Pak. Karena waktu kita jadi anggota DPR, duduk undangan lain. Selamat datang anggota DPR Kota Lubuk Linggau. Beliau ini masih muda, berduit, baik hati, tak mungkin ngisi amplop 100-200. Kan beda. Wong tak tahu kita buntu itu. Wong tak tahu kita buntu. Wong tahunya kita pejabat. Itulah kalau kita nak ngejar, tak wajah Pak. Cak itulah. Jadi kalau kita nunda-nunda, kaget lah. Nunggu berduit, kaget. Baru sedekah, dah. Tinggal kini kalau ada kesempatan, kita lakukan. Insya Allah kita tidak akan pernah menyesal. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, inilah bahwa kita harus senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Dan pekerjaan yang sulit adalah dalam rangka kita tertuntut untuk berbuat baik, waktu yang sama kita butuh itu semua. Makanya tadi bersegeralah. Orang yang mampu melakukan itu orang yang takwa. Di antaranya adalah yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang atau sempit. Yang seperti itu susah. Apalagi pekerjaan yang sulit, yang seharusnya juga kita lakukan, tapi sulit. Apa? Al-afu indal ghadab. Al-afu indal ghadab itu memberi maaf waktu marah. Waktu marah. Ngenjuk maaf waktu marah sulit, Pak. Kalau kita dak enjoy, dak marah, ngenjuk maaf kau mudah. Aku maafkan kau. Aku juga minta maaf ya. Kalau ada salah minta maaf. Tapi kalau dang marah, ibu-ibu kalau dang marah dengan laki, mana maafkan? Sulit maafkan itu. Dan pergilah kau dilanang baik, dak kati pekos. Lanang besar dak kati pekos. Baliklah ke rumah orang tua kau, ngusir lakinya. Ya Allah, bibi itu cacang.
Alangkah tega, ngusir laki. Ada ibu-ibu yang pernah ngusir laki? Masih ada? Jangan diusir laki. Laki kita itu Bu, semuanya dulu pernah jaya. Ibu jangan lihat sekarang, lihatlah waktu masih muda dulu. Kalau memang kini memang nyodak katik pekos lagi, memangnya keadaannya lah beda. Dulu laki ibu gagah luar biasa. Ya salam, kuat luar biasa. Luar biasa. Sekarang nyola tua, nyola pensiun, nyola dongo. Iyo, karena memang kondisi. Ibu jangan jengok kini. Ibu jangan jengok kini. Ibu jengok kini nyola dak katik lagi gawe, nyola pensiun, nyola dongo. Ibu lupa waktu itu. Bukankah waktu itu dia luar biasa berjibaku? Allahu Akbar. Itulah Pak, kadang-kadang banyak bini dak baca terima kasih dengan laki. Makanya Nabi Muhammad tu waktu diajak malaikat Jibril nengok neraka, ternyata banyak ibu-ibu, Pak. Walaupun ibu-ibu banyak ke masjid. Tapi ibu-ibu ni niken dak. Dijengok Nabi dak kati ibu-ibu niken. Ternyata ibu-ibu diniken masuk surga kah lo? Amin ya rabbal alamin. Karena ibu-ibu diniken ni dia pandai terima kasih dengan laki. Nah, yang masuk neraka itu tidak pandai terima kasih dengan laki. Galak marah laki. Laki lah dongok masih dimarah. Oh ya Allah, kasihan nengok lakinya cacam. Kurus kering. Oh ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Dan Bu, itu adalah keburukan. Aku yakinlah ibu-ibu yang sering pengajian tidak seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Laki itu dipatuhi selagi untuk kebaikan. Selagi dia ngajak kebaikan, maka kita harus patuh. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, zaman sekarang Pak, kita memang khawatir. Kita khawatir. Kadang-kadang melihat istri begitu congkaknya di depan suami. Melihat istri kadang-kadang begitu teganya dia untuk tidak patuh dengan suaminya. Padahal selagi baik patuhlah dengan dia, dengan suami kita. Ingat, surga kita juga ada pada suami kita. Kalau suami kita ridho, surga. Tapi kalau suami kita murka, percuma baik gitu. Nunduk nungit apa kita sujud solat apa, tapi kalau kita tidak patuh dengan suami padahal itu dalam kebaikan, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan kita solat benar-benar solat, di masjid solat, di rumah patuh dengan suami. Amin ya rabbal alamin. Jangan sayang waktu dia berjaya baik, waktu dia banyak duit sayang bukan main. Oh ya Allah, dipuji-puji. Wah, laki ku ini alhamdulillah. Dia ini tidak sia-sianya aku kawin dengan dia ni cacam. Ya Allah, dia baik ni ya. Setiap ada duit tu pasti ngejuk aku dia. Ya Allah, tang dak katik duit. Kurang ajar paju bundung ni ya, laki. Allahu Akbar. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Maka hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, pekerjaan yang sulit itu adalah yang pertama memberi kepada orang dalam keadaan kita butuh. Yang kedua memberi maaf ketika kita marah. Ketika kita marah sulit tuh, angel. Yang ketiga pekerjaan yang sulit itu tapi harus kita lakoni. Yang ketiga pekerjaan yang sulit itu adalah al-iffatu indal khulwa. Dia masih ibadah dengan baik walaupun sendiri. Walaupun sendiri. Kita ibadah padek nih Pak, semayang nih karena kita dijenguk orang. Kadang-kadang, maaf ya. Kita pakai pakaian padek, baju kita padek, sarung kita padek, kita rapi. Karena inilah manfaat kita jamaah. Kalau nak tahu asli kita ibadah dengan Tuhan kepada Allah, jenguklah waktu kita surangan. Itulah kualitas ibadah kita.
Ada tak kita solat dewean di rumah masih pakaian rapi cak ini? Tak keruan kadang. Pakai sarung teberot-berot. Bul kain besar. Pakai peci lama lenceng dari kening. Iya. Kadang mamang tuh pakai baju kaos dalam singlet. Allahu Akbar. Saat ruku. Lamo mamang tuh ruku. Tidak tahunya mikir berapa rakaat semalam. Itulah kualitas ibadah kita yang sebenarnya. Tapi kalau jamaah kan kita bagus galo. Kita lupa ruku, mau lupa rakaat, yang lain ingat gitu. Tapi waktu dewean ndak keruan. Semayang gitu lo ndak keruan. Akhirnya ngambil kesimpulan, acaknya 4 rakaat nih. Tahiyat akhir, padahal baru 3 rakaat. Mamang tuh semayang zuhur 3 rakaat. Allahu Akbar. Jadi itu sulit. Waktu dalam kesendirian kita masih ibadah totalitas, ibadah kita masih baik. Kalau masih ada yang mampu seperti itu, bagus. Dalam sendiri dia masih pakaian rapi, sholatnya masih benar-benar baca doa, masih khusyuk, pakam. Yang terakhir kita tutup bahwa pekerjaan yang paling sulit yang terakhir adalah qaulul haqq liman yakhafu aw yarju. Berkata benar terhadap orang yang kita takuti atau orang yang kita sayangi. Kita berkata benar kepada orang yang kita takuti atau orang yang kita sayangi, angel Pak. Kalau kita mampu bagus itu. Berkata benar kepada atasan, tegas kepada orang yang kita sayangi, kepada anak, kepada istri untuk kebaikan, bagus itu. Tapi sulit. Karena ada pertimbangan lain dan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita senantiasa tidak menunda kebaikan dan kesempatan yang ada itu kita benar-benar manfaatkan, dan akhirnya kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal daraya. Astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihan wa wafiqani amalan salihan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil as-sadur arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan maqsuman. Allahumma yassir lana umurana wa hassin maqasidana waj'alna min ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang sopan, kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.